masih kondisinya kurang begitu fit. Alhamdulillah saya undang beliau hadir, dan juga Bapak Haji Joko Masudi. Juga kalau kita lihat memang beliau kondisi sakit, tapi beliau masih menyempatkan diri untuk hadir di pertemuan kita pada malam hari ini. Yang terhormat Ibu FKDM, Ibu Yanti, Bapak Ketua RT 1 sampai dengan RT 10 yang hadir pada malam hari ini. Sebetulnya seluruh seksi kami undang, mungkin beliau sibuk, seperti seksi pembangunan itu Pak Jaya masih di Semarang, beliau mohon maaf tidak bisa hadir. Baiklah, pada malam hari ini sesuai dengan petunjuk dari Pak LMK, karena memang ini sifatnya mendadak, beliau pesan pada saya, mohon Pak RW segera kita adakan pertemuan, karena ini sifatnya memang sangat penting sekali sehubungan dengan akan dilaksanakannya pembangunan ataupun perbaikan saluran air yang berada di sekitar jalan masjid, yang nantinya akan kita bangun satu persatu. Kenapa Bapak saya undang? Karena memang ini sangat penting. Dan kemarin juga saya beserta Pak LMK, Pak RT 10 menghadiri pertemuan di lapangan. Kalau di lapangan pada intinya sudah deal, yaitu saluran airnya tidak perlu lagi membuka jalur baru, ya. Jadi cukup merenovasi saluran air yang sudah ada. Tadinya SDA bersikeras untuk membuka jalur baru, tetapi ditolak oleh Dispora Sudin Jakarta Timur agar pelaksanaan renovasi atau perbaikan saluran air itu tidak perlu lagi membuka saluran yang baru. Buat apa katanya? Mubazir aliasnya. Nah, oleh karena itu debat akhirnya disetujuilah oleh kedua pihak bahwasanya untuk saluran air yang mengarah ke lapangan terus turun ke Kali Ciliwung itu menggunakan saluran yang lama, tidak perlu lagi membuka jalur yang baru, dan itu sudah deal. Insya Allah konon Oktober akan dikerjakan, insya Allah, ya. Jadi pada prinsipnya kalau yang di lapangan tempat warga RW 1 mengalirkan air dari RT masing-masing mengarah ke RT 5, belok ke sekolah SD Gedung 12, terus nyebrang sampai ke lapangan. Nah itulah, itu sudah deal Pak ya. Nah, yang jadi permasalahan di kita ini adalah khususnya di RW 1 untuk pembangunan renovasi jalur saluran air itu, tahu-tahu gambarnya dari pos RW kiri kanan. Nah ini yang membuat kita keberatan kalau memang saluran air itu dibikin di depan pos RW. Katanya itu akan membongkar badan bangunan pos RW, dan mungkin juga kios-kios itu akan terkena. Nah, pada waktu itu saya menyusulkan pada Pak Nana selaku SDA kecamatan, tolong Pak kalau bisa jangan dari situ, dibangunnya yang sudah ada saja di samping Sandos, yaitu saluran yang ada yang tepatnya di depan almarhum Bapak Ratiwan mantan RT 7, dari situ diperbaikinya sampai ke RT 5 ataupun sampai ke Lingkang Jaya itu, ya. Tapi kata beliau, katanya udah Pak, yang penting Bapak iya saja. Iyanya ini loh gimana? Sudah kurang tahu. Takutnya iya saya tanda tangan, nanti tahu-tahu setelah diiyakan dibongkar. Nah, bingung saya, ya. Nah, oleh karena itu makanya pada malam hari sengaja Pak RT saya undang untuk merapatkan bagaimana ke depannya agar pelaksanaan
pembangunan saluran air itu kita sepakati saja di depan Sandos sampai ke sana, kecuali RT 6 seberang sana, mungkin dari Yamaha sampai ke Balo-Balo terus sampai sana. Itu saya juga nggak tahu ada gambar dari SDA dari depan pos RW. Itu depan pos RW ini atau dua-duanya, tapi kalau saya lihat gambarnya ya dua-duanya, berarti akan memakan badan apa namanya ini kantor SAS RW satu. Nah, saya di situ sangat berkeberatan kalau memang hal itu dilakukan pembongkaran dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga masalah untuk saluran yang sebelah sana itu mungkin tidak ada kendala, karena pada hakikatnya seperti RT 6 itu warganya sudah sebagian setuju dan sudah menandatangani kalau seandainya bangunan jalur itu dibongkar, artinya tidak ada penggantian dari SDA, tapi beliau hanya merapikan saja. RT 8 juga mungkin saya belum terima surat persetujuannya. RT 2 sudah, ada 1 belum, RT 4 sudah walaupun belum semuanya, RT 5 juga belum, RT itu belum kirim ya? Hah? Masih di Kiriman ya? Masih di Kiriman ya. Jadi itu surat persetujuan dari warga untuk pembongkaran saluran ataupun jalan masuk itu yang nanti dibongkar, nanti tidak akan menutup. Itu Pak. Jadi makanya dalam hal ini saya mengundang kepada para Pak RT ya, nanti bagaimana ke depannya, apakah nanti harus dari depan sini atau bagaimana ya. Saya mohon bantuannya, persetujuannya dari para RT agar pembuatan perbaikan saluran air itu dimulainya dari saluran yang sudah ada. Buat apa dibuka jalur baru? Kan di sini nggak ada perumahan, tidak ada pemukiman, terkecuali di sini ada rumah, ada pemukiman, barulah dibikinkan saluran air. Saya bilang begitu sama anak, ya. Tapi ternyata gambarnya seperti itu. Nah, saya nanti mengharapkan semoga kalau nanti pas pada saat pembangunan itu dimulai, ya kita tidak menyetujui ataupun tidak sepakat kalau pos RW itu nantinya kena bongkar atau bagaimana, saya kurang tahu ya. Nanti kita mungkin bisa nego dengan pemborong dan sebagainya. Karena yang lebih tahu masalah ini adalah Pak LMK, dan mungkin nanti Pak LMK bisa menjelaskan latar belakangnya kenapa sampai seperti ini. Oleh karena nanti mohon kepada Pak LMK untuk menyampaikan secara gamblang, dan juga mohon maaf sebetulnya saya sudah memohon kepada Pak LMK untuk mengundang dari staf SDA, tapi jawabannya kalau malam nggak bisa, kalau siang harus izin dulu dari atasannya. Dan hari ini saya minta jawabannya, belum ada konfirmasi dari pihak SDA. Nah, oleh karena itu, dan juga saya atas usul Pak Haji Nandang sehat, tolong Pak undang Bu Fitri. Ya sudah, saya mohon Pak LMK untuk menghubungi Bu Fitri. Alasannya beliau tidak bisa karena ada acara. Nah, oleh karena itu, jadi dari kedua belah pihak, dari kelurahan dan juga dari SDA tidak hadir. Ya, untuk itu nanti kita bicarakan masalah pembangunan yang akan dilaksanakan di lokasi RW 1 Puargedong, yaitu dari Jalan Masjid sampai dengan Rindam Jaya. Sebetulnya itu kan yang diusulkan kan cuma Pak ya, saluran air sepanjang Jalan Masjid, tapi kok sampai melebar kemana-mana. Nah itu padahal judulnya dulu pengajuannya kalau nggak salah renovasi saluran air yang sudah ada yang memang tidak bisa menampung debit air yang memang cukup besar. Tapi kalau saya lihat ya Pak ya, itu kayaknya di wilayah kita nggak begitu parah-parah amat Pak ya, tidak begitu parah-parah amat. Tapi kalau warga menyadari, ya mungkin saja itu tidak akan terjadi sumbatan air. Karena kemarin kayak di kita Kerbak itu
banyak sampah-sampah yang mengumpat di dalam got air sehingga air tidak bisa mengalir, sampai-sampai tengkuk itu dari PPSU merayap masuk ke kolong. Bayangin Pak, sekian meter dia masuk merayap hanya untuk mengorek sampah itu di wilayah RT 8 tepatnya depan Pak Maya itu. Situ yang paling parah. Nah, oleh karena itu mohon kesadaran dari para warga untuk menjaga agar saluran air itu tetap lancar. Nah, untuk lebih gamblang dan lebih jelasnya nanti mungkin Pak Wahyu akan memberikan arahan, masukan, paparan kalau seandainya kita bersikukuh untuk tetap melaksanakan saluran air itu dikerjakan depan sandos. Bagaimana kalau di sini, bagaimana kalau kita menolak? Tentu mungkin Pak LMK bisa menjelaskannya. Pada beliau, waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya Pak RW untuk mengizinkan saya bertemuan kembali kepada RT. Alhamdulillah pada malam ini Bapak Haji Nandang dan Pak Joko dapat menghadirinya. Semoga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terus yang pertama juga terima kasih atas kedatangan Pak RT, atas waktunya. Sebelum kita memulai acara ini lebih panjang, mari kita baca basmalah bersama-sama. Semoga apa yang nanti kita putuskan menjadi yang terbaik di lingkungan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baik, untuk pertama-tama saya akan mungkin kilas balik bagaimana saluran ini terjadi. Waktu zaman Pak RW Haji Nandang, kita selalu memang saya sebagai pendamping rembuk meminta perbaikan saluran yang kurang lebih 500 meter, gitu kan. Sudah bertahun-tahun kita ajukan, tapi tidak direalisasikan, hanya masuk dalam kategori, gitu kan. Tapi dana tak tersedia. Nah, kebetulan di bulan-bulan kemarin tim SDA beserta tim lapangan teknis itu menemu saya di telepon agar survei. Nah, tiba-tiba survei situ sudah ada gambar yang pernah saya share ke bapak-bapak. Oh, gambarnya dari sini sampai ujung. Nah, beliau memang kalau SDA prinsipnya sekarang dari hulu ke hilir. Dia nggak mau mengerjakan saluran yang sebelah yang setengah, karena itu beresiko ya sama aja kalau nggak hulu ke hilir. Nah, makanya dijadikanlah gambar dari ujung sana sampai ujung rindam. Dan saya nanyakan, Pak, ini gambar dari kebetulan mereka ternyata udah survei kembali, Pak, dan mereka memakai jasa konsultan untuk gambar, dan tanpa diketahui oleh pihak RW saya kalau ada yang ukur mungkin dari setiap RW sampai ujung rindam. Nah, seperti itu kronologinya kenapa gambar itu muncul. Saya juga nggak tahu, tiba-tiba orang SDA menyamperin saya, ini Pak gambarnya. Nah, saya tanya, katanya mereka pakai jasa konsultan pembangunan. Oke, baik. Setelah itu hanya kemarin itu saya hanya tim lapangan sama stafnya. Saya lihat, Pak, kok ini dari ini pos RW jangan dong Pak. Oh yaudah Pak, dari sini aja, dari Sandos. Nah, itu waktu pertemuan pertama. Makanya selanjutnya malam itu Bapak saya kumpulin kan bersama-sama di sini. Kalau itu hanya teknis, nanti kita mintanya dari Sandos. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya yang sebelumnya di gambar itu melewati tanahnya Pak Barno. Pak Barno tidak mengizinkan digambar. Nah, maka itu saya bersurat memohon kepada kelurahan, Ibu tolong klarifikasi kami dengan Dispora, gitu kan, agar saluran lewat di lapangan. Karena yang di samping itu memang yang niatnya buat jalan kita itu nggak boleh sama warga yang tadi. Makanya saya bersurat untuk pertemuan ke Dispora. Nah, untuk yang kemarin pertemuan, alhamdulillah kita ketemu dengan Dispora, Kepala Dinas Suku Olahraga, terus beserta ada
kasatlannya, kasatpolnya lengkap, dan SDA-nya itu ada kasatpol SDA Panana beserta staf dari RW, LMK, PLT 10. Nah memang beliau yang tadi kata BRW menyarankan hanya yang ada aja sudah dikerjakan. Nah, alhamdulillah sudah deal. Nah, kemarin kagetnya Pak RW di saat si kasatpolnya Panana, Pak, ini digambar RW harus dibongkar ya. Itu kan yang jadi permasalahan kita. Udah. Terus beliau menekankan iya saja dulu, karena di dalam gambar itu hanya tinggal membutuhkan tanda tangan kepala dinas, kadis, gitu kan. Nah, kadis itu menentukan jawaban dari kita, iya atau enggak, gitu kan. Kalau memang iya, nanti di dalam setelah tanda tangan itu adalah kontraktor masuk, pelaksana masuk, di situ kita nego, Pak, kita bikin surat keberatan warga kalau setiap RW dan beserta sampai taman itu dibongkar, karena juga di sini nggak ada melewati jalan air. Itu kita tulis, kita tanda tangan, kita sampaikan ke Borong. Kenapa itu perlu tanda tangan? Karena itu nanti bakal jadi pemeriksaan BPK. Di saat gambar jadi di sini nggak dilaksanain tanpa ada surat kita, pengelola kena kan? Makanya itu kita diperlukan. Yang ditekankan ini, saya sudah beberapa kali kebetulan pas pertemuan itu saya diskusikan kembali ke Bu Fitri. Sampai tadi memang sebenarnya saya sudah menghubungi stafnya agar bisa malam ini, dan Bu Fitri juga kebetulan beliau tidak bisa hadir. Saya tekanin lagi tadi si Bu Fitri, Bu, mohon izin Ibu diundang gitu kan untuk pertemuan kita tadi malam. Oh, saya kebetulan ada acara juga, dan juga perlu diketahui kalau kelurahan itu hanya memfasilitasi, untuk keputusannya berada di wilayah lingkungan. Dan Bu Fitri menekankan itu sekretariat RW sampai tamat itu tidak mutlak yang akan dibongkar, karena masih bisa opsinya saya tadi bilang, kita bersurat semua tidak menyetujui itu. Sekarang masalah ini ya saya serahkan kepada Bapak, karena ada satu lagi, jika memang ini tidak kita iakan, itu mohon maaf tidak mengancam ya sebenarnya, hanya imbauan gitu kan. Beda kan pengancaman atau imbauan, dia hanya imbauan, Pak, kalau mungkin ini tidak dilaksana, mungkin nanti ke depannya Bapak tidak ada pembangunan saluran, karena mereka sudah susah payah bergambar, sudah budget sudah turun, tinggal pelaksanaan tapi ditolak sama Bapak. Maksudnya kita tidak bersedia, bukan ditolak tapi belum bersedia, itu turut gambar. Nah sekarang kembali lagi ke Bapak PRT, Pak RW, tokoh masyarakat, apa yang tadi dijelaskan sebenarnya saya ingatkan, kita maksudnya bila kita iya nanti ditanda tangan, nah setelah ada pelaksanaan baru kita negosiasi tentang pelaksanaan ini, dan bagaimana nanti ke depannya cara pengerjaannya oleh tim pelaksana. Itu aja. Jadi kalau mungkin proyek, tahulah proyek itu kan iya dulu itu tanda tangan, nanti di lapangan kita beda lagi. Yang penting unit ini sampai dengan taman ini enggak kebuang, mungkin dialihkan ke Rindam. Kalau yang kemarin saya baca gitu, maksudnya beliau mendengar gitu kan, nanti mungkin kalau emang tidak setuju, unit yang ada nanti dilempar ke depan Rindam gitu, biar nanti tidak terjadi kesalahan di saat pengurusan BPK itu. Mungkin itu saja, mungkin ada yang perlu ditanyakan PRT ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi menyambung tadi pembahasan yang disampaikan Pak RW, Pak LMK. Ya, ini nyambung aja Pak ya. Nah, tadi kan Bapak LMK sampaikan itu denah udah jadi ya, tanpa ada pendamping ya. Nah, sebenarnya gini Pak, itu denah kita protes saja. Kita protes nih, ini kan katanya kan masuk ke BPK kan.
Nah itu diubah Pak kalau bisa Pak denahnya. Denahnya kita berubah, kita bersurat semuanya bahwa kita tidak menyetujui kalau jalur ini dipakai atau dibuat pembangunan. Itu bisa Pak. Dan kita koordinasi dengan kalau misalnya Pak Nana nggak bisa, ya kita atasannya lagi. Bisa Bapak. Ya mungkin tadi kan stafnya tadi kan Pak Nana ya yang kemarin. Ya kita koordinasi dengan atasannya lagi. Untuk gadis. Ya enggak lah, makanya kan kita koordinasi dulu nih. Ya, karena kalau dilihat dari kata Bapak, kita mengiyakan yang namanya proyek mengiyakan, kita siap tuh. Yang mau nggak mau nanti pemerintah bakal push, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, kalau udah seperti itu, ya kita nggak bisa menyalahkan. Artinya, ya kita harus pasrah. Nah, ini kesempatan kita nih untuk kita ibaratnya denahnya itu kalau bisa dirubah. Dan ibaratnya kita berargumentasi pun nggak masalah gitu. Karena ya tadi saya sampaikan kan, kalau misalnya nih terjadi, tadi kan kita iyakan. Nah kalau misalnya nanti itu benar-benar terjadi, itu sampai bisa menjamin gitu. Kalau bisa menjamin itu nggak terjadi nggak masalah. Tapi kalau terjadi, siapa mau tanggung jawab di sini? Karena kembali lagi kan saya sampaikan di grup kemarin, saya sangat kurang setuju ya, karena kios-kios ini kan maaf nih masuk lingkungan saya juga, kebetulan saya juga di situ. Nah kemudian juga banyaklah situ mata pencarian usaha. Ya bukan saya aja, mungkin RT 5, RT yang lain juga ada di situ. Ini sangat merugikan lah kalau menurut saya seperti itu. Jadi kesempatan kita kalau misalnya bisa merubah itu denah, karena itu nggak ada pendampingan, itu bisa jadi acuan kita tuh. Ini nggak ada acuan nih, ibaratnya ini nggak ada pendampingan dari pihak wilayah kita nih untuk mendenah gitu. Jadi ya kesempatan kita untuk berargumentasi seperti itu Pak. Baik, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak RT 7 atas usulannya. Mungkin saya tampung, akan cari tahu bagaimana sih cara merubah gambar tersebut gitu. Apa memungkinkan atau tidak, saya juga nggak tahu jawabannya. Nanti tapi kita coba lihat aja, kita usahakan. Nggak ada lagi, kalau nggak ada kita langsung ke mungkin ya. Saran aja, mungkin tadi kan dikatakan kelurahan jadi mediator gitu ya. Mungkin kita bisa meminta memfasilitasi dari kelurahan, kemudian bisa menghubungi dari bidang SDA, kemudian kita ngadakan rapat bersama di situ dari warga kita, perwakilan warga kita dengan SDA yang akan melaksanakan pelaksanaan tadi. Nah di situ bisa kita utarakan keberatan kita masalah di sininya. Jadi bisa atas nama warga gitu kan jadinya. Jadi bukan berarti kita meniadakan pelaksanaan, tapi meminta ada kompensasi dari depan sampai ujung sandos itu baru mulai gitu loh. Mudah-mudahan itu bisa jadi mediatornya di kelurahan, Bu Fitri itu. Ya, terima kasih yang tadi disebutkan. Memang sebenarnya saya sudah menginformkan atau mengundang staf SDA-nya tersebut, Pak. Kebetulan beliau kalau malam memang tidak bisa. Maksudnya di hari kerja gitu? Ya, bisa. Kalau di hari kerja beliau juga minta izin kepada atasannya, dan sampai saat ini juga saya belum ada jawaban dari beliau. Mungkin nanti kalau memang beliau bersedia untuk itu, mungkin di siang hari, mudah-mudahan Pak RT sih bisa menghadirinya siang gitu ya. Mudah-mudahan keluhan kita atau merubah gambar bisa dijawab oleh beliau. Sudah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kalau kita bicara soal proyek ya, kemungkinan kalaupun ini desain sudah fix ya, sudah fix dan harus dilaksanakan, sedangkan kita dari sini sampai ke sana itu kita nggak bisa cinta katik lah istilahnya. Sedangkan RAB kontra itu udah terus menjadi biasanya kita mencarikan pengganti Pak dari sini ke sana itu berapa meter, nah, mana yang mau dilimpahin volume ke sini biar dilimpahin ke mana nih, mungkin dia terima ke sana, dilarin ke sana, dan saya itu berkurang. Nah ini berapa meter, dan dilarin ke sana. Jadi volume itu tetap, jadi nilai kontrak itu tetap.
ini nggak dikerjain, tapi diganti di sana. Di gang saya itu biasanya gitu, kalau udah jalan kontrakannya nggak ditaktik, kita nyariin gantinya nih berapa meter, volume Jadi sana kompensasi. mencakup ini ke sana, udah. Jadi nilai kontrak nggak akan berubah. Ya, betul. Kata Pak Anwar yang tadi juga saya jelaskan, kalau waktu tanda tangan mungkin di sini dikosongin, nah nanti unitnya itu akan dibuang di depan Rindam, Pak. Kemungkinan tuh di depan SD sampai ke sana dibuangnya. Kalau di Rindam Itu Udah SD. masuk gambar. itu kan 1 meter ya, kalau di sana 1 meter, sedangkan di sini kan cuma 60 cm. Oh, 60 ya. Jadi sana nggak bisa. Oh, nggak Yang bisa. mungkin bisa ya di yang Oh, ya. gang saya ke sana. Pokoknya yang saya dengar pas pembicaraan beliau itu akan dialihkan yang volume di sini yang tidak jadi dipakai akan dialihkan tetap juga ke daerah RW 1 gitu. Tapi entah di mana saya nggak tahu. Jadi nilai kontrak nggak tetap. Ya, betul. Kalau mau volumenya di RT 7 nggak perlu tuh Pak. Di belakang SD 012 itu kan masih terbuka tuh. Ya, bisa aja di Nanti situ. bisa disebar mau Iya, gimana. iya. Intinya kan kita ada lahan nih. Ya, Artinya ya Jadi lahan. betul. Bukan Jadi lahan. lahan kita yang tidak terpakai di sini ya dialihkan ke RT lain kan gitu. Ya. Ya nggak apa-apa, butuh lahan bisa, RT 7 juga bisa, RT 5 juga bisa. Itu nanti terjadi kalau memang kita deal-dealan saat sama pemborong pelaksana. Karena kalau udah jadi kontrak nggak bakalan bisa. Nggak berubah. Kita cuma nuker aja volume di sini. Nah, itu kan belum ketok palu kan. Denah itu kan masih bisa dirubah kan, itu belum ketok palu kan. Ya, ya mudah-mudahan sih Nah. bisa karena ya tadi bilang sebenarnya tinggal tanda tangan kadis doang tunggu jawaban dari kita. Mudah-mudahan sih bisa ya, mudah-mudahan gitu. Tapi kita lihat aja nanti jawabannya dari Biasanya bisa Pak. biasanya bisa. Iya. Untuk kontrak mungkin enggak ya. Volume pengalihan itu Gambarnya bisa nggak begitu. biasanya? Gambar bisa. Gambarnya tetap Di perjalanan ada revisi bisa. Di perjalanan ada revisi. Ya memang sih yang perlu tahu ya. Sebenarnya kalau kita nggak mau banyak yang nampung ini. Kita nggak mau ya dialihkan di tempat yang lain. Gitu ya. Saya Pak. Iya, dialihkan Pak. Oh, saya mah bagus sih. Bapak nggak mau ya udah saya banyak yang Cuma mau. kan bisa dinego di Ya, nanti di tengah. sono sini sono. Ya di tengah sebenarnya sih kita bisa nego. Ya baik untuk itu. Itu saja mungkin dari saya. Nanti lebihnya kita bisa tanya jawab kembali. Ya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelihatan? Udah pas, udah. Biar Bapak suaranya pelan. Iya. Gak usah Saya teriak-teriak. sudah mendengar dari Pak RW, Pak LMK, kemudian Pak Ketujuh, kemudian Pak Anwar ya. Alhamdulillah Pak Anwar hadir. Jadi langsung aja ya. Ini proyek normalisasi saluran air. Kalau nggak salah juga ya. Jadi existing adanya seperti itu. Jadi tidak membuat kekurangan yang besar-besar lagi, ya. Itu aja. Dinormalkan lagi karena ya ya delapan maaf. Jadi tinggal itu bagaimana kita mengendalikan. Kembali lagi ke proyek yang namanya gambar itu saya pikir itu baru konsep. Perlu ada persetujuan dari kita. Nah sebelum disetujui perlu ada ya mungkin namanya konsultan ya masuk ke rumah orang tanpa diketahui ujung-ujung ada gambar. Berarti kita mesti bisa nego. Tadi apa yang dikatakan Pak Anwar itu betul. Ada pekerjaan namanya tambah kurang, kata ya. Tambah kurang ya. Nah itu jadi nanti setelah ini selesai itu langsung bikin laporan
jangan masalah setuju atau tidak setuju, kelihatannya ekstrim sekali rasanya. Iya. Ya kan? Betul. Jadi yang saya harapkan itu dimulainya itu dari Santos. Ini Santos sana ya. Kemudian apa yang disarankan oleh Pak Penasehat Iya. masuk tidak semuanya ke 5, ya kan? Karena sana juga terbatas. Kemudian kapasitasnya juga tidak cukup. Masuk ke yang masa ini. Nah itu gambar nanti akan beralih ke situ. Nah tambah kurangnya seperti itu. Ini ada berapa meter, kemudian masuk ke sana ada berapa meter, sehingga klop. Jadi kalau usah takut diperiksa BPK, itu yang jadi suatu dokumen, masuk kontrak. Yang penting ada informasi. Nanti Pak RW atau Pak LMK laporkan ini. Dan memang dulu dari pos RW yang disebut pos RW ini konsultan asal nebak aja, oh pos RW kiri kanan, ada pos, ada warung, ya kan? Dan tidak ada rumah di sini. Dan ada di RT 6, 7, 6. Saya rasa yang paling pokok itu segera buat hasil rapat di sini. Nanti termasuk gambarnya ada di sini. Nah itu juga keluarga harus tahu teknisnya kalau udah masuk ke dalam tergantung berapa. Andai kata lagi nih masuk saluran utama, tadi kan ada kurang ya Pak ya, di jalan Condet. Nah upayakan karena Condet itu kan lebih tinggi ya. Ini nanti kalau memang masuk ke situ itu direndahkan. Nah itu ukurannya gede. Jadi tidak seperti di sini lagi. Jadi yang dari RT 4, RT 11 itu langsung ke sana. Kalau sekarang kan semuanya ngeblok di RT 5. Padahal kapasitasnya nggak seperti itu. Nggak muat. Nah sementara itu dari saya, mungkin ada masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga untuk masyarakat di dalam S110. Dan ini akan saya sampaikan masalah proyek normalisasi selatan yang ada di Jalan Masjid. Ini yang mengukur ini tidak tahu Pak, tinggi rendahnya yang ada saluran air di Jalan Masjid. Kalau umpamanya dia mulai dari utara, itu Jalan Raya Condet, itu tinggi Jalan Raya Condet. Tidak mungkin dibawa dari situ. Akan itu air masuk semua ke Jalan Masjid. Sedangkan titik lengkung yang ada di Jalan Masjid itu adalah di Masjid Gang Masjid 5 di lokasi ini di RT 5. Sedangkan di RT 8 itu adalah warung Wahyu, warung pedagang sayur. Itu titiknya. Pada waktu itu dibuatkan saluran air Pak. Itu digorong-gorong, bikin gorong-gorong tuh dari depan warung Wahyu itu buat gorong-gorong sampai ke sana, sampai ke kali belakang. Ya itu sampai ke lewat SD. Ya. Itu pernah jebol Pak, ya di jalan Gang Masjid 5. Itu dekat depannya Pak Kot, jebol karena udah gugur. Untungnya dia tidak rubuh rumahnya, alhamdulillah. Itu saksinya barangkali ya. Itu bahayanya kalau untuk main ukur-ukur aja, tidak koordinasi dengan pengurus RW dan tokoh. Barangkali ya itu pernah pengukurannya yang saya pernah tegur Pak. Saya tanya sama beliau, ini saluran nanti melalui dari mana aja?
nanti Pak dari sana codet kemari Pak. Nah sekarang buangnya kemana? Dan tanya dia nggak bingung, malah bingung dia. Nah buangnya ke sana Pak. Mana kemana? Saya bilang gitu. Ke jalan TBC Matang itu lebih tinggi lagi. Itu saluran udah betul, tidak salah ya di TBC Matuka. Itu udah salur air langsung ke Kali Kidul. Kalau yang ada di wilayah RW 01 itu adanya di saluran air yang ada di Jalan Masjid 5. Itu tembusnya ke belakang. Nggak salah itu di trek, nggak salah PRT bukan di belakang. Saya udah lama kan ke sana. Terus baru ke sekolahan. Sekolahan terus sana lagi. Pinggiran trek, ya. Pinggiran trek terus masuk ke bawah itu. Dulu dibuatnya itu saluran air adanya di bawah, di atas, di bawahnya saluran air yang ada di Condet. Di bawah di gorong-gorong. Itu yang pernah memperbaiki atau membetulkan sampah pada waktu itu ada almarhum Orang Hadi. Dia masuk ke dalam situ itu ternyata ada balok yang miring. Jadi itu dengan gerobokan. Tahu siapa kita nggak tahu, kita tinggal menyalakan orang. Yang penting ada buktinya di gorong-gorong itu tembusnya sampai pinggir Kali Ciliwung. Kalau itu nggak dibuatnya di T5, itu kita tidak akan bisa mengatasi saluran air yang ada di Jalan Masjid. Tuh, karena itu titiknya, titik kumpulnya. Karena titik rendahnya itu, tukukan itu adanya di situ. Itu sudah lama diusulkan oleh kita. Baik mulai dari saya, dari Pak Darto terus dia persoalannya. Ya. Itu diusulkan mulai dari Misra Pak, nggak dapat terus. Supaya itu dapat diperbaiki. Ini tidak pernah dapat. Waktu itu pernah saya tanya dengan Pak LMK, itu tidak bisa Pak, yang bisa hanya lebar jalan ini 3 meter. Udah saya bingung kan. Gimana jalan atas ini nih yang ada di Jalan Masjid? Kalau itu nggak bisa dijalankan, itu dulu yang buat Menku. Bukan kita yang buat, bukan swadaya itu hanya berapa kali lah seperti itu. Sementara di aspal itu tidak dipenuhi. Itu kami mohon dengan Pak RW dan Pak RMK, sebelum dilaksanakannya saluran air, tolong itu ditolak dulu gambarnya. Karena dia membuat gambar itu tidak disetujui oleh warga. Itu aja bilang. Kita mungkin sekarang ini tolong bikin notulen rapat menyatakan bahwa Pak RT dan warga tidak setuju mulai bangunan itu dari sini, Jalan TBC Matubang lewat sini nih. Kita setujunya adalah dari pintu Sandos. Itu aja. Ya. Jadi kita nggak ini. Sedangkan waktu itu aja, waktu saja di RW, ya, itu yang di saluran RT 6. Itu saya sangat kecewa sekali waktu itu dengan beberapa orang. Ini bukannya saya masalah suku ya, bukan. Itu saya kasih tahu. Ini gimana nih salurannya yang tidak sesuai dengan perjanjian. Dulu rencananya perjanjian itu adalah yang sudah jadi seperti di Jaya Mektu dulu. 3.000 pasang tutup. Ternyata tidak. Nah tutupnya itu dibikin tuh di depan ini, dekat gang baru-baru sebelah sini ya. Nah itu dibikinnya corannya itu tau gak? Itu pakai bambu Pak, isinya bukan pakai besi. Jadi begitu diangkat, kelihatan. Dia sendiri yang angkat, kita yang ngeliat. Ternyata itu bambu, bukan besi. Jadi sampai sekarang itu tidak bisa diatasi masalah tutupnya. Sampai turun ke jenderal, saya ditegur sama jenderal. Pak RW itu gimana sih? Saluran air kok nggak sesuai dengan yang pertama dilaksanakan?
kenapa saya tidak dulu, bukannya saya aja. Ternyata saya itu udah terus habis ngomong dengan pemborok, ternyata udah tidak bisa. Maksud saya dia tegur terus ada kritikan peninjauan lagi dari PU. Nah itu PU melihat kan itu belum selesai. Itu sebenarnya kalau sesuai dengan anggaran itu masih ada sisa 40% terakhir, itu belum diserahkan kepada pemborok. Tolong itu harus seperti itu diperbaiki dulu sampai selesai, kan udah dilihat oleh PU. Kenapa kalau ada diperbaiki malah modifikasi itu? Karena situ menurut saya kalau itu yang diperhatikan karena itu adalah buangan yang khusus untuk nama itu adalah yang di jalan 345. Kalau itu tidak dibuatkan, tidak diperhatikan, itu akan mengenang air yang ada di jalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas masukan dari Pak Nasihat Pak Dinandang dan juga dengan Pak Joko, yang pada prinsipnya beliau sepakat tidak setuju kalau saluran air itu dibuat di depan pos RW. Di prinsip tidak sepakat, semuanya dibuat pada saluran air yang sudah ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti insya Allah nanti pengurus RW dan juga LMK dan mungkin nanti melibatkan Pak RT untuk bersurat ke Sudin Tata Air perihal keberatan warga dan pengurus RW sampai RT untuk dibukanya jalur air yang ada di RW. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga nanti berikutnya Dena kalau bisa dirubah, Dena yang sudah ada dirubah, karena pembuatan Dena itu tanpa pengetahuan lingkungan. Jadi mungkin sepihak, kita nggak tahu gambarnya seperti ini. Padahal dalam beberapa kali musyawarah itu diusulkan jalan masjid cukup diperbaiki, ya, cukup diperbaiki saluran airnya dan juga tutup gotnya yang memang sudah tidak layak lagi. Nah, oleh karena itu saya berharap nanti juga agar kalau bisa kapan waktu kita bisa mengundang kembali staf SDA ataupun kepala SDA kecamatan dan juga didampingi Bu Fitri ekstra untuk bermusyawarah masalah pembangunan yang ada di WR1 sebelum nanti berkelanjutan. Kira-kira kapan kita mengundang beliau-beliau itu, ya, supaya kita bisa menemui titik terang kepastian bagaimana kedepannya untuk pembangunan saluran air yang ada di wilayah RW1 ini. Jadi tadi disampaikan oleh banyak alasan kasus yang ada kasus itu banyak alasan. Kita udah sekarang ada yang malam kita mempunyai dia dengan izin ini nggak akan selesai pada aja. Sekarang beda Pak dalam pegawai orang itu sekarang beda masih ada semuanya. Bisa kirim kepada gubernur. Salah satu. Makanya nanti yang tadi yang disampaikan oleh Pak juga, kita yang akan diancam kita tidak dapat balik lagi. Dan juga kita sekarang. Gubernur dan
nanti ke depannya kita pikirkan ya, sebaiknya kita cari jalan tengah saja. Dan tadi kita teruskan bahwa saya nanti kalau memang seandainya di pos RW ini tidak jadi dibangun, mungkin nanti sisanya akan dialihkan ke selokan RT 5 ataupun RT 7 Pak ya. RT 7 Pak, benar. Kalau memang itu tidak jadi, terstruktur, kita berharap semoga jangan ada saluran air di depan pos RW ya. Nanti selebihnya bisa dialihkan ke RT 5 dan RT 7 gitu. Ini kan juga panjang ya, ada kurang lebih hampir 100 meter lebih lah. Itu mungkin bisa dibagi 50 meter untuk RT 5, 5 meter untuk RT 7. Itu mungkin nanti kalau memang nanti disetujui oleh dari SDA. Baik Pak, karena mungkin sudah tidak ada lagi yang kita bahas, mungkin nanti kita menunggu lobby dari Pak LMK ke SDA bagaimana ke depannya dan bagaimana nanti RW harus bertindak. Jadi kita menunggu dari pihak Pak LMK mungkin bisa melobi ke SK Menteri dan mungkin bisa melobi ke SDA. Saya tinggal menunggu saja ya. Itu saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada udah ada gambar baru Nggak salah saluran RT 5 juga pembuangannya kan waktu kita kerja bakti kan itu harus bisa juga Pak dialihkan ke situ Pak. Pembuangan dari Bapak itu yang kita ketemu di kerja bakti. Bu Yanti pakai nasi Bu Yanti. Bisa tuh. Itu kan tembus ke selokan 012 juga itu. Itu lumayan juga. Saya lihat survei itu lumayan juga. Pak Dedi, Antisipasi nanti banjir. diukur dari sini sampai sana itu berapa meter, terus dari sana dari depan ke belakang sampai sana berapa meter. Iya, dapat sebenarnya dapat. Jatuh, tolong.